motor kenceng dia, gaspol bener, gaspol di gaspol. Ketinggalan lah saya tuh sama rombongan. Jadi sendiri nih? Sendiri bang, saya masuk, masih inget gapuranya itu, saya masih inget gapuranya. Ceritanya saya mau nyusul, diteriak-teriakin bang di situ bang. Mas, mau kemana? Hei, mau kemana? Mau ke sana? Mau ke Salatiga? Jangan. Ngebut aja saya langsung. Jadi menghiraukan teriakan dari warga bang gitu bang. Saya sujud syukurnya, ya Allah, alhamdulillah warung bang masih buka. Ngomong ketemu, assalamualaikum. Cuman apa? Saya tuh lapar, kehujanan, dikasihlah sama dia teh sama pisang satu. Si Mas itu bilang kayak gini, Dek, Adek bisa sampai Salatiga, niat Adek bagus, terus istighfar, ingat sama ibu. Sebelum parkir motor, sinyal masuk bang, telepon lah anak-anak. Revan di mana? Teriak-teriak anak-anak, sampai ada yang nangis juga. Gak bakalan selamat, gak bakalan bisa balik lagi. Ini udah hilang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan narasumber yang akan cerita nyasar di kampung gaib waktu touring ke Salatiga dan hampir gak balik lagi. Atau bahkan sosoknya itu ikut sampai sekarang. Nah, gimana ceritanya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kang Revan. Kita langsung sapa aja, Kang. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Baik ya, Kang ya. Baik. Oke, Kang Revan ini pernah nyasar nih waktu touring ke Salatiga dan itu nyasarnya sampai ke kampung gaib. Itu bener, Bang? Iya betul. Jadi ceritanya itu aku ketinggalan rombongan. Jadi rombongan lurus. Pas ketinggalan tuh saya bertanya sama yang kelihatan sama saya ya, kayak cewek cantik banget lah, pokoknya cantik banget. Berarti gue tuh nanya, Kak, kalau misalnya jalan ke Salatiga kemana ya? Dia cuman bilang, ikutin saya. Saya ngikutin dia. Iya, ngikutin dia karena kan seseorang yang bertanya gitu, kan nggak tahu tuh daerah Jawa, daerah baru pertama kali touring juga itu. Ini dia pakai kendaraan juga? Pakai kendaraan. Saya ingat itu, boleh sebutin mereknya? Boleh. Honda Beat warna hitam, pakai helm warna kuning, di belakangnya nomor 8. Itu ciri-cirinya. Sendiri dia? Sendiri. Dan waktu itu, waktu nanya itu ya, itu di jam berapa gitu? Sekitaran sore, beres hujan di jam 3. Di jam 3? Jam 3-an lah, kalau kurang lebih jam 3-an. Udah mulai nyasar tuh ya, di situ ya? Iya. Oke. Nah, apa yang terjadi pada saat nyasar tuh, Bang? Waktu nyasar itu, saya pribadi angkat telepon. Sampai anak-anak tuh teriak-teriak, wah, gak bakalan selamat, gak bakalan bisa balik lagi. Malah sampai ada yang nangis juga. Oke, sampai segitunya ya. Nah, pada akhirnya Kang Revan ini kan selamat nih ya. Itu kayak gimana, Bang? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kan saya tuh biasa pakai logika begini. Ini yang nolongin tuh apakah manusia atau makhluk gaib? Sampai sekarang belum tahu. Belum tahu, itu bingung karena teman-teman ya itu yang waktu angkat telepon teriak-teriak gak bakalan selamat. Oke, itu dia ya. Gue juga penasaran nih. Teman-teman yang penasaran juga simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id atau hubungin nomor yang ada di Lentera ini. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kang Revan, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Jadi awal ceritanya tuh ketika saya kerja dapat telepon dari teman-teman dari klub motor Minerva Independent Bandung MIB gitu. Oke. Terus. Jadi telepon bahwa ada Anif ke daerah Jawa. Tepatnya Salatiga. Singkat ceritanya ditelepon suruh kumpul atau tikung di rumahnya wakil ketua. Kumpul merencanakan untuk keberangkatan acara Anif ke Salatiga. Di tanggalnya lupa lagi, tapi buat teman-teman yang masih ingat tanggalnya boleh komen. Oh, boleh komen. Singkat cerita, kita tuh udah kumpul untuk keberangkatan ke Salatiga di pagi hari. Kita berangkat di Cibiru. Dari Cibiru kita berangkat dari Cibiru menuju ke Salatiga. Pertama sih emang nggak merasakan keanehan apapun, view aja. Oke. View aja, kita jalan biasa touring menuju ke Salatiga, tikung di pom bensin untuk pengisian bensin. Saya masih ingat belum isi bensin karena berpikiran tuh masih ada lah, cuman nambah 10.000, kalau nggak 10.000 itu benar, 10.000 di daerah Cibiru, masih di daerah Cibiru. Jalan lah seperti biasa, nggak ada merasakan suatu hal karena emang benar-benar saya lagi fit, itu nggak begadang, nggak apa-apa, jadi benar-benar have fun aja di motor tuh, have fun aja, nggak ada beban. Berapa motor pada saat itu? Lebih dari 10. Oh, banyak. Ada boncengers juga yang dibonceng gitu lah. Boncengers? Iya, boncengers. Bisa cewek sih yang dibonceng tuh. Oke, lanjut. Oke, singkat cerita lagi, nah ini di sini merasa keanehannya. Bisa dibuka di Facebooknya MIB, foto-fotonya masih ada. Pas Tugu Selamat Datang Jawa Tengah. Di sini mulai keanehan yang saya rasakan ya. Jadi pas kita tikung istirahat di Tugu itu, saya sempat bertanya ke siapa? Ke ketum. Bang Bokir. Panggilannya Bang Bokir. Nama aslinya Bang Indra. Bang, wih rame banget ya acara hari ini. Banyak yang jualan, banyak ibu-ibu, banyak kakek-kakek, banyak nenek-nenek. Rame banget. Apa kamu belum juga nyampe? Ini rame bang. Jangan aneh-aneh lah, positif. Tapi gue lihat bang, itu cuman dulu tuh yang Tugu Jawa Tengah itu emang, kalau sekarang aku nggak tahu ya bang ya, jadi rapi, jadi bersih. Dulu tuh bener-bener kayak hutan, kayak sawah kayak gitu bang. Tapi di situ rame. Jam berapa itu bang? Siang kalau nggak salah, jam 1 atau jam 2-an lah. Itu gue ngeliat jelas bang, karena gue baru pertama nih touring jauh pertama, jadi pikiran gue tuh udah nyampe ini mungkin tempatnya ini. Itu bukan. Kita beristirahat bang di situ bang. Gue nanya ke teman satu lagi, Pasya namanya, itu orang kocak gitu, benar-benar selalu bikin inilah. Bang, kakek-kakek tuh duduk di situ, kasihan, diem aja. Pakaiannya tuh bener-bener kayak pakaian yang biasa di kampung itulah. Kayak cuman pakai kaos dalam, celana pendek, bawa tongkat, pakai peci. Itu duduk di samping, bang, di samping Tugunya. Nah di situ Bang Pasnya nggak ngelihat. Kalau misalnya ada fotonya ntar gue liatin posisinya di mana. Dan anak-anak pun nggak ngelihat, termasuk Angga. Ada satu lagi teman saya namanya Anggaris. Nggak, lu kan duduk di samping kakek yang itu kan, nggak ada orang. Real nggak ada orang, tapi gue ngelihat bang. Masih ada. Pas nanya kayak gitu duduk, juga masih ada. Duduk sambil pegang tongkat kayak gini, duduk bang. Jangan aneh-aneh, Revan, perjalanan masih jauh. Nah ini yang jadi
buat gue tuh kok gue ngeliat gitu. Tapi emang real nyata bang itu bang. Sumpah bang, gue nyerita kayak gitu sama anak-anak. Real nyata gue ngeliat bang itu bang. Oke. Gue mungkin berpikiran, oh ini karena faktor kelelahan. Pertama juga touring capek mungkin. Sorry, pas mau berangkat pun dia masih ada. Pas mau berangkat lanjut jalan Senyum lagi. ada. Masih ada tetap. Senyum. Oh, senyum. Yang namanya orang Bandung, orang Sunda kan kalau misalnya mau berangkat tanpa bilang assalamualaikum, senyum juga kan, sering senyum bang. Jadi ya saya biasa senyum ke nenek itu gitu. Nih berangkat, kayak berangkat, dia balik senyum. Oke. Cuman balik senyum bang. Ya jadi kan normal lah. Kita gas lagi dengan panduan dari lalinnya kan. Kalau touring tuh kayak safety readingnya, terus kayak apa ya, lalin lah gitu. Yang ngerapihin motor, yang ngecek motor apakah ada yang kelelahan atau tidak gitu. Ada itu semua udah ada ininya. Terus yang di depannya siapa, ketumnya siapa gitu. Singkat ceritanya kita jalan dengan pemandangan yang bagus bang. Benar-benar kanan kiri itu indah banget lah. Sesuatu hal yang benar-benar nggak bisa dinominalkan dengan uang lah. Pokoknya indah banget bang. Hujan. Pas ngerasain keindahan alam, disitu turun hujan bang. Turun hujan. Di situ juga mulai ada keanehan lagi. Kenapa? Kata teman-teman saya ada keanehan dari diri saya bang. Tapi kalau saya sendiri pribadi yang ngerasain, saya normal-normal aja bang. Tapi yang ngomong bukan satu, hampir semua yang ngomong bang. Kayak naik motor tuh tiba-tiba nyalip temen yang harusnya harus ada di aturan posisi yang itu. Terus kadang-kadang melipir ke kanan ke kiri, ngasal lah. Sampai temen-temen tuh marah. Tapi perasaan gua tuh emang biasa aja. Masih yang ngikutin jalur aja ya? Iya, ngikutin alur aja karena emang bener-bener yang gua rasain itu sih bang. Tapi anak-anak beda. Singkat ceritanya hujan nih bang, gede bang. Hujan gede, posisinya itu kita udah masuk kayak posisi perkampungan, kayak banyak tangkal kayu kayak gitu. Turunlah kabut bang. Di sini mulai ada cerita seremnya. Tapi sama teman-teman semua di keep sebelum saya balik ke Bandung. Kalau diceritain panjang banget bang. Pas turun kabut, saya lupa lagi yang ngelihatnya siapa. Kalau nggak salah istrinya Bang Pasya, nggak tahu siapa gitu ya. Di belakang saya bang, waktu bawa motor, tangan gede lagi megang saya bang, berbulu. Pas kabut itu bang, ada yang megang sampai dikelaksonin. Revan, fokus. Yang benar bawa motor, yang benar jangan. Perasaan gue ada emang benar bang, karena gue masih fit. Kata teman-teman ada tangan gede bang. Kau bayang nggak bang? Tangan gede berbulu. Pas hujan kabut. Tangan gedenya itu tiba-tiba muncul aja gitu di belakang? Iya. Maju, hujan mulai reda. Kita beristirahat lagi bang. Ini yang lebih, kalau kata pribadi saya sendiri, ini mulai agak sedikit aneh gitu. Yang biasa saya melogikakan sesuatu, terus nggak pernah mikirin sesuatu hal yang aneh-aneh. Di sini mulai bertanya-tanya bang. Kita berhenti atau beristirahat di tempat kampungnya tuh emang saya kurang tahu bang. Bentuknya masih ingat, itu banyak tangkal pohon kayu, hampir semua jalan ketutup sama pohon kayu. Ada satu warung di sebelah kanan dan rumah besar di sebelah kiri. Teman-teman tuh posisinya ada di depan warung. Teman-teman semua posisinya ada di depan warung. Saya bertiga di depan rumah yang besar bang. Biasa bercanda lah laki-laki gimana. Iya. Kak, ini ramai banget ya rumah ya. Biasa enggak tuh kan kadang kalau bercandanya tuh pakai mukul lah. Oh, pakai fisik ya? Pakai fisik. Yang bener lu ngomong tuh, Ramai enggak? Banyak orang di sini lihat. Acara naonnya? Kalau bahasa Sunda acara apa ya bahasa Indonesianya? Acara apa ya? Kok ramai banget ya? Tapi enggak, ini di belakang rumah ini gelap banget ya, beda ya sama yang di depan sana.
Saya berpikir lagi, mungkin karena banyak tangkal pohon kayu mungkin ya. Banyak pohon kayu, jadi yang namanya kan pohon kayu tuh bisa nutupin ini ya. Iya. Kayak Pencahayaan. Gitu ya. Pencahayaan gitu ya. Anggap mengalihkan pembicaraan ke pembicaraan lain. Ada orang the real. Ini saksinya pun banyak teman-teman klub motor semua. Bisa ditanya atau yang teman-teman yang nonton bisa komen juga. Orang pakaian compang-camping, badan rambutnya gimbal banget, bau lagi malah. Tiba-tiba marahin, marah-marah. Nah, yang keduanya marah-marahnya ke saya, Bang. Kalau bahasa Indonesianya mah gini, yang saya paham gini, yang saya masih ingat. Mau apa kamu kesini? Ayo berantem sama saya. Sampai anak-anak memutuskan untuk pindah karena terganggu dengan pindahlah ke warung seberang lagi. Sampai si orang tersebut nyebrang lagi. Nyebrang nyusulin saya, Bang. Marah-marah lagi. Pergi sana. Pergi sana. Bubar, pergi sana. Sama teman saya. Biasa mungkin orang kasih rokok, kasih kopi juga mau. Ditolak semua, Bang. Giliran saya yang iseng, gua kasih aja. Gua keluarin rokok sama kopi. Nih, kopi, nih rokok. Bu, ntar kopinya saya yang bayar. Dia rokok sama minum, panas-panas. Ibu warungnya bilang, Mas, banyak istighfar, baca-baca, jangan kosong. Hati-hati di jalan, niat harus sama, nggak boleh berubah. Yang dulu kan, apa sih nih, Bu? Ngomong apa sih? Karena kan orang yang saya nggak kenal, Bang. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Si orang itu nyamperin saya, beres itu. Saya pas ngegas lagi nih, saya lihat rumah tersebut. Rame, Bang. Tapi anak-anak di situ bilangnya itu rumah kosong. Rumah zaman dulu. 1 lawan 10. Yang menang 10 orang lah. Ya udah, daripada banyak debat, ya udahlah. Berangkat lagi, dan niatnya emang mau ke acara Anif di Salatiga, Bang. Karena saya dari semenjak kejadian pas turun kabut, saya kan diteriak-teriakin nih. Diteriak-teriakin, Revan fokus. Nih ya. Pas ngegas lagi tuh, meluncur lagi ke arah Salatiga, beres tikum ya, beres istirahat, kita meluncur lagi, saya dikawal. Sama Bang Indra, sama, satu lagi ya, Bang siapa, yang orang Tasik, saya lupa lagi, Ampura. Dikawal. Dia tugasnya perbaikan motor. Cuman kata Bang Bokir suruh duluan, yang seksi perbaikan motor. Saya sama Bang Bokir, sama ketua. Hujan gede lagi itu, Bang. Bener-bener hujan gede banget, Bang. Sampai kita memutuskan untuk beristirahat dulu. Ketinggalan sama rombongan pertama. Saya tuh terus Bang Indra memutuskan, Revan, kita berteduh dulu. Jangan maksain karena hujan. Bukannya kita di sana happy, malah jadi sakit. Melipir lah kita tuh. Berdua. Nah pas nunggu hujan tuh kita bercerita, Bang. Bang Bukir, saya baru pertama nih ke daerah Salatiga. Pertama juga touring bawa jauh. Makasih banyak ya. Ya biasalah obrolan laki-laki gitu. Bahwa touring itu bisa ngelihat sifat masing-masing orang. Egonya seperti apa, kalau misalnya ada teman ini apa. Biasa menjelaskan bisa munculnya sifat seseorang gitu. Kalau di touring tuh. Saya sering gorin sama cerita yang Tugu Selamat Datang Jawa Tengah. Di situ, Bang, kirain saya tuh udah nyampe, tapi itu pasar apa? Ntar kalau misalnya lewat pagi ke situ saya mau beli makanan buat oleh-oleh. Nah di situ Bang Indra mulai kelihatan agak sedikit kayak kesel gitu atau nggak tahu gimana gitu. Saya masih ingat. Ngomong apa sih kamu? Nggak ada apa-apa di situ mah, Bang. Tapi saya lihat, Bang. Jadi kayak kekeh gitu. Karena saya emang lihat. Revan, jangan yang aneh-aneh. Ini kita tuh ke daerah orang lain. Realnya seperti itu, Bang.
Terus saya ceritain ada kakek-kakek yang di samping si Anggaris juga. Sampai saya mau berangkat juga senyum berpamitan lah. Kata mungkin, udah jangan aneh-aneh, banyak doa. Saya udah nyerita itu, kita kembali ngegas lagi bang. Ya, kita udah ketinggalan rombongan jauh nih, Revan. Gaspol, bawa kenceng motor. Hujan reda sedikit. Mulai gaspol. Bang Indra kan dia montir juga. Bang Indra Bokir tuh. Ketua saya dulu. Motor kenceng dia. Gaspol bener. Gaspol di gaspol. Ketinggalan lah saya tuh sama rombongan. Jadi sendiri nih? Sendiri bang. Kang Revan? Iya, saya sendiri bang. Yang namanya ke daerah orang lain atau ke kota orang lain, nggak tahu jalan, itu zaman dulu tuh, kalau nggak salah saya pakai BB kalau nggak salah. Gak ada Google Maps. Ya jadi kan bertanya bang. Benar nggak bang? Iya. Bertanya. Nah di situ bertanya karena intinya saya tuh udah ketinggalan rombongan, saya ketinggalan sama Bang Bukir. Saya mulai panik. Mulai nggak karuan, deg-degan. Posisinya kayak hutan, kayak ya banyak pohon kayu, pohon-pohon yang besar gitu bang. Panik. Misalnya daerah-daerah kampung tuh bang. Daerah-daerah kampung. Singkat ceritanya bang, saya panik itu nemu seseorang yang saya mau tanya gitu. Pas posisinya di motor. Saya masih ingat, sampai sekarang masih ingat. Kulitnya putih, hidung mancung, matanya sipit gitu. Pakai helm warna kuning nomor 8, bajunya putih, pakai rok panjang. Pakai rok panjang, saya masih ingat itu. Rok panjangnya warna hitam gitu. Pokoknya wah bang, kalau abang ngeliat juga bang, tergila-gila bang. Kembang desa gitu ya. Kenapa? Baru ketemu langsung tergila-gila. Gak gitu bang. Nggak bang, saya lanjut lagi ya bang ya? Iya. Intermezzo aja itu. Itu jam berapa tuh Kang? Itu udah sore. Jam? Sekitaran jam 4 kalau saya antara jam 3 atau jam 4-an. Saya bertanya, emang saya salahnya bertanyanya kayak apa, mepet ya kali ini bang? Mepet motor. Soalnya kayak gitu. Kondisinya lagi jalan berarti ya? Kondisinya lagi jalan, mepet. Ya, mepet. Tapi sambil jalan, Mbak, mohon maaf, saya dari Bandung. Saya mau bertanya, kalau arah ke Salatiga kemana ya Mbak ya? Saya bertanya itu. Dia cuma senyum, ikut saya aja bang. Arahnya sama kok. Oh ya udah Mbak, ayo. Saya ikutin dari belakang ya. Ngikut lah bang, saya dari belakang. Cuman dia tuh selalu ngasih jarak bang. Jadi susah. Karena kan saya takut ketinggalan. Takut ketinggalan lagi gitu ya. Singkat ceritanya saya ngikutin. Nah pas belok ke kanan saya ketinggalan. Karena nyebrang kan. Itu jalan tuh 2 arah bang. Ke kanan itu ke Gunung Sindoro, dan saya tidak tahu itu Gunung Sindoro. Saya pribadi ketinggalan di situ. Saya masuk. Masih ingat gapuranya itu, saya masih ingat gapuranya. Ada bapak-bapak nongkrong kayak gitu. Ceritanya saya mau nyusul, diteriak-teriakin bang di situ bang. Real teriak-teriak kenceng banget. Mas kayak gitu. Mas mau kemana? Hei, mau kemana? Terus ditambah lagi sama bapak-bapak yang kayaknya setelannya baru beres dari sawah ya, soalnya kayak pakai kaos dalam, celana pendek, terus bawa pacul juga gitu di tangannya. Teriak-teriak itu bang, bener-bener sampai saya pelan bawa motor. Mas mau kemana mas? Mas mau kemana? Mau ke sana pak? Mau ke sana? Mau ke Salatiga? Padahal udah pelan-pelan. Jangan. Sore. Ngebut aja saya langsung. Pikiran saya takut ketinggalan sama si mbak tersebut. Jadi menghiraukan teriakan dari warga bang gitu bang. Menghiraukan, saya ngebut. Nah di situ biasa rumah-rumah, terus tempat penyimpanan kayu, naik lagi ke atas, di situ mulai kabut bang. Ini cewek itu udah nggak ada nih di depan. Udah ketinggalan jauh. Iya, oke. Dan logikanya juga,
Itu kampung cuma sebelah kanan bang. Di sebelah kirinya kayak apa ya? Bukan jurang tapi kayak udah hutan-hutan. Hutan-hutan kayak gitu sih. Saya coba ngebut, trouble bang. Motor saya mulai trouble, mati tiba-tiba. Mulai kelihatan lagi si mbaknya. Mbak. Saya coba lagi, genjot lagi motornya, hidup lagi. Alhamdulillahnya hidup lagi. Maju lagi. Gak kelihatan si mbaknya bang. Udah nggak kelihatan lagi. Ya saya udah pasrah. Motor trouble lagi. Saya masih ingat itu azan maghrib bang. Lampu bener-bener kan, kalau lampu motor saya itu nggak terlalu ini ya bang ya, nggak terlalu bagus pencahayaannya. Bener-bener posisi lagi nanjak berbelok bang. Saya nangis bang, sempat nangis karena cahaya bulan yang di atas tidak mampu menyinari jalan yang saya pijak bang. Bener-bener gelap banget, nggak bisa ngelihat sesuatu hal yang bisa dipandang, cuma cahaya handphone aja bang. Saya nangis, cuma saya bilang, mama, kumaha ya, gimana harus gimana lagi, bingung bang. Hutan, bener-bener hutan, pohon-pohon besar, pohon kayu yang bener-bener rindang, banyak banget. Cahaya bulan nggak bisa nyinarin, ini cuma handphone aja yang bisa nyinarin. Posisi sendiri di situ bang, nanjak, motor mati, motor berat lagi. Rumah-rumah warga udah nggak kelihatan tuh di situ, udah nggak ada bang. Pure hutan bang. Karena daripada saya harus diem, sinyal nggak ada, ya udahlah, dorong motor ke atas. Dorong motor ke atas sambil bingung, di daerah atau di kota orang lain, tidak punya siapa-siapa, di dompet cuman isi 2.500. Bukannya nggak bawa uang, ada di ATM. Paham. Cuman yang cashnya 2.500. Perut lapar karena kehujanan, haus lagi karena menyepelekan sesuatu hal yang benar-benar harusnya bawa minum, harusnya bawa tas, harusnya bawa salin. Saya enggak. Pemikirannya bisa beli di sana lah, baju-baju aja mah atau minum bisa beli di sana aja. Ya udah, yang dipakai yang ini aja gitu. Yang disepelekan itu yang jadi penderitaan yang begitu besar. Dorong motor, haus, lapar, mau nangis bang. Posisi gelap, bener-bener gelap bang. Jadi kayak jalan tuh kayak terpapah-papah, pelan-pelan. Takutnya tuh emang bener-bener takut ada lubang, takut takut mundur lagi ke belakang bang. Iya. Nah, si kabut tuh turun. Saya lewat masuk ke kabut. Saya masih ingat itu kabut. Masuk ke kabut. Ada rumah warga. Di sebelah kiri. Sebelah kanan hutan, bang. Terbalik nih. Tadi kan sebelah kiri yang hutan. Sekarang sebelah kiri yang ada rumah. Sebelah kiri rumah warga. Saya sujud syukurnya, ya Allah, alhamdulillah, ya telah memberikan jalan. Karena kenapa saya benar-benar sujud syukur terima kasih? Warung bang masih buka. Ada warung? Warung buka bang. Saya di situ langsung parkirin motor. Sebelum parkirin motor, sinyal masuk bang. Ada sinyal satu. Telepon lah anak-anak. Revan di mana? Teriak-teriak anak-anak. Sampai ada yang nangis juga. Gak bakalan selamat. Gue tuh jadi heran. Apa sih? Udah mah capek. Teriak-teriak. Sandiwara ada yang nangis segala lagi. Bang Lugi itu yang nangis. Dia bilang, saya berangkat bareng, pulang pun harus bareng. Kedenger bang itu bang. Belum ngomong itu? Kang Revan belum ngomong apa-apa? Belum ngomong karena rame bang. Karena di telepon tuh rame. Teriak-teriak kan aneh. Sinyal tuh mati lagi bang. Otomatis lah mati lagi. Perut lapar lah. Udah gak mikirin dulu teman-teman, yang penting nyelamatin diri dulu. Karena posisi hutan bang. Bener-bener hutan. Turun lah saya tuh ke bawah bang.
Jadi kayak apa ya, kayak rumah-rumah tuh di bawah, Iya. turun ke bawah nih saya tuh, parkirin motor sini, turun ke bawah, ngomong, ketemu, assalamualaikum, mas, nggak ada yang keluar, assalamualaikum, mas, nggak ada, nah, baru keluar, ketiga kalinya saya ngomong, nggak jawab, waalaikumsalam, cuman apa, mas, mohon maaf sebelumnya. Saya mengganggu atau tidak sopan, mas, saya tuh lapar, kehujanan, uang saya tuh, saya keluarin, uang saya tuh tinggal sisa 2.500 lagi, tapi ngebohong, uang ada di ATM, tapi uang saya 2.500 lagi, dikasihlah sama dia teh sama pisang 1. Dalam hati kecil saya nih bang, kue banyak, roti banyak, kenapa sih nggak ini yang dikasih? Oh, sempet kayak gitu. Sempet kayak gitu karena abang tuh nggak kayak jajanan tuh pakai nampan zaman dulu. Oh, okay. Terus warungnya juga bukan warung bertembok, tapi bener-bener alaskan ini apa? Tikar kayu gitu. Kayak tikar kayu. Bener-bener zaman dulu banget lah, warung-warung zaman dulu banget lah. Dalam hati saya, mas, ada roti enak, kok kasihnya ini? Nah, itu saya masih ingat. Mas, minum ini, makan pisang ini, kenyang sampai Salatiga. Nah, kok tahu? Serius bang, sumpah. Kok tahu? Karena posisi lapar mungkinnya jadi, udah nggak dipikir. Yang penting bener udah aja makan. Dek, saya tinggalin dulu ya. Mau ke bawah dulu katanya. Oh boleh mas. Di situ saya makan ya biasa, Bismillah gitu ya. Bismillah, minum, teh makan pisang. Terus ya alhamdulillahnya tuh kenyang. Saya masih main handphone di situ, posisinya main handphone, nggak mikirin yang lain-lain karena pengen sinyal ada lagi. Gitu, bener-bener fokus sinyalnya. Tengok kanan kiri, sempat lihat ada satu orang, berarti 2 orang sih mas, itu sama nenek-nenek. Sama nenek-nenek tuh kayak yang mau ke bawah, kayaknya pulang ke rumah mungkin ya. Karena jadi rumahnya tuh kayak gini bang, di sini jaraknya tuh jauh-jauh, ke bawah lagi kayak gitu bang. Ya biasa kalau saya tuh kan kalau mau ketemu sama orang tuh senyum, nih, selain itu biasa gitu. Turun ke bawah, di pikiran saya, rumah ada, orang cuma 2 di sini kelihatan. Yang nampak tuh cuma 2 orang gitu. Dan itu real bang. Jadi rumah, ada mobil, plat, biasa. Seperti biasa. Normal bang, nggak ada apa-apa. Singkat ceritanya bang, udah beres makan, sinyal muncul lagi bang. Seneng. Telepon. Teriak-teriak lagi anak-anak. Repan. Cuman saya dengar di situ ada kayak orang Jawa atau klub motor dari daerah Jawa gitu. Udah jangan panik. Nah, Revan di mana? Di warung. Lagi makan. Allahu Akbar. Istighfar Revan, istighfar. Baca-bacaan terus. Istighfar, baca-bacaan terus Revan, istighfar, baca-bacaan terus. Kok suruh istighfar? Saya bilang lagi diem di warung. Suruh foto-foto yang ada di situ. Saya mulai fotoin hutannya. Nih, fotoin semua sampai warung-warungnya pun saya foto. Dan ada salah satu bang yang bikin Bang Lugi, terutama teman-teman saya kaget lagi. Pas saya fotoin batu gede. Posisinya di mana di batu? Posisinya di atas saya, yang tadi saya bilang. Pas turun ke bawah kan ada batu gede. Oh iya. Langsung di situ, wah nggak bakalan bisa balik lagi. Pasrah. Dengar bang, karena kan rame. Revan nggak bakalan bisa balik lagi. Udahlah pasrah. Kok nyuruh pasrah? Revan, ulang lagi, foto lagi, ulang lagi. Pas ke batu itu anak-anak kayak gitu lagi bang. Udah salawatan, ngaji.
kita lanjut aja Bang. Di telepon itu kan rame Bang. Sorry, berarti ngirimnya lewat BBM itu ya? Iya. Oke. Jadi sempat matiin telepon, foto-foto, kirim. Iya, disuruh foto-foto. Kirim terus habis itu teleponan lagi gitu ya? Karena udah dapat sinyal pada saat itu. Iya, ada dapat sinyal kan, ceritanya udah dapat sinyal itu Bang. Nggak ada sinyal lagi, udah beres kayak gitu. Mungkin capek mungkin ya Bang. Saya berpikirnya sampai sekarang turun lagi ke bawah, nggak ada sinyal, duduk lagi. Nah, si mas penjaga warung itu biasalah kayak beres-beres, ngerapi-rapiin warung gitu. Saya duduk aja sambil megang HP, ngeliatin foto gitu. Ada yang salah fotoin atau gimana. Tiba-tiba si mas itu keluar. Tiba-tiba si mas itu keluar duduk di samping saya. Biasalah membuka obrolan. Mas, udah berapa lama di sini? Udah lama banget di sini. Kok masuk ke sini sampean? Berani-beraninya masuk ke sini. Sampai jadi yang duduknya kayak gini jadi ngadep ke saya Mas. Jadi ngadep ke saya. Sampean berani-beraninya masuk ke sini. Sudah mau motor berisik, tidak izin, nggak takut. Yang saya dalam pikiran saya, harus saya takutin apa? Saya nggak bikin masalah kok. Cuma di situ saya ngomong, Mas, mohon maaf kalau misalnya dengan berisiknya motor saya, karena ini emang setelannya saya belinya udah kayak gini. Terus mohon maaf juga ke warga-warga sini, takutnya jadi keganggu. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya Mas. Oh enggak apa-apa. Jadi biasa lagi dulu gitu. Ngadepnya tuh berlawan arah lagi sama saya. Asalnya ngadep ke saya Bang, pas saya udah ngomong kayak gitu dia berlawan arah lagi. Nah ini kan maksudnya tuh saya tuh udah fit nih, udah dikasih teh, udah dikasih pisang, jadi fit lagi nih. Saya lihat lagi kanan kiri. Saya ngelihat di sebelah kiri ada gubuk. Ada apa? Gubuk yang benar-benar gelap banget. Itu posisinya hutan Bang. Saya mau beranikan diri bertanya ke si mas tersebut. Mas, rumah itu ada orangnya? Ada. Istri sama anak saya. Pemikiran saya dalam hati kecil saya, gak takut ular, gak takut binatang-binatang yang berbisa. Itu kan yang saya kepikirin. Kok tega? Warung ada lampu, rumah tempat tidur gak ada cahaya. Ih, hebat ya Mas. Si mbaknya sama anaknya udah biasa, nggak takut binatang-binatang buas atau gimana? Enggak, udah biasa. Di situ saya ngedengar kayak yang ada apa ya? Yang teriak. Oh, benar-benar teriak. Tapi di telinga saya sampai nengok kanan kiri. Ada yang teriak. Mungkin gara-gara helm mungkin. Saya berpikir gitu. Udah ada yang teriak, ada yang manggil Bang, pakai bahasa Sunda. Hayu balik. Saya tengok kanan kiri, kan ini di Jawa. Pakai bahasa Sunda kayak gitu Bang. Tapi saya ngelihat orangnya Bang. Cuma suara aja gitu ya? Suara aja. Saya ngobrol lagi sama si masnya. Mas, saya bingung Mas. Mau ke Salatiga, motor mati, jalannya saya bingung harus kemana. Si mas itu bilang kayak gini, Dek, Ade bisa sampai Salatiga, niat Ade bagus, terus istighfar, ingat sama ibu. Itu yang mesti nempel. Ntar Ade naik ke atas di batu itu, Ade naik ke atas lagi. Tunggu di situ ada mobil yang warna putih yang biasa nganter sayuran ke pasar. Tunggu, ntar Mas antar. Jadi si Mas itu ngasih 2 pilihan. Kalau misalnya saya balik lagi ke bawah, saya nggak bakalan bisa nemu warung ini lagi. Tapi kalau misalnya saya lanjut ke atas, insya Allah bakal ke tempat tujuan langsung.
Seperti itu. Dikasih 2 pilihan. Akhirnya saya pribadi mutusin dengan keyakinan dan baca-baca untuk lanjut ke atas sambil nunggu mobil tersebut. Berarti gambling juga ya? Ya. Artinya kan di atas nggak tahu nih ada apa, tapi kalau ke bawah itu kan ya balik lagi ke jalur yang awal itu ya? Iya betul. Habisin dulu ini teh sama pisangnya, habisin lah saya tuh. Motor trouble bang, bener-bener gak nyala. Mas, mau bayar nih, Mas, saya nggak punya uang saya cuma ada segini lagi 2.500, gimana? Nggak apa-apa, bawa aja uangnya, ikhlas. Nah di situ kan maksudnya tuh saya mau membalas kebaikan si masnya ya. Iya. Mas, saya minta nomor handphone Mas. Kalau misalnya Mas datang ke Bandung, Mas sama keluarganya saya akan ajak jalan-jalan ke tempat indah di Bandung. Dimanapun Mas mau, kalau Mas nggak tahu, saya akan ajak jalan-jalan Mas. Tukeran nih nomor handphone. Tukeran nomor handphone, sinyal muncul lagi. Saya coba telepon si Masnya, nyambung, ada. Sinyal, ada lagi. Teman-teman panggilan masuk banyak tuh. Ada yang telepon lagi, saya angkat. Revan gimana, di mana? Revan gimana, di mana? Saya tuh sambil jalan-jalan. Bang, jalan-jalan, telepon tuh jalan-jalan. Jalan-jalan. Di mana Revan, di mana? Iya di warung. Ini di warung. Minum teh sama makan pisang. Gak percaya istighfar terus. Wah, ini mah udah saya gak bakalan bisa balik lagi, gak bakalan bisa balik lagi. Foto-foto saya tuh di situ. Masih tertuju ke batu yang sama. Tiba-tiba hilang lagi lah sinyal tuh. Saya diantar sama si Masnya ke atas. Dibantu dong. Tuh, bentar lagi. Bentar lagi ada mobil. Udah ya, hati-hati di jalan. Ingat, istighfar, baca doa, ingat sama ibu. Atur suwun Mas, atur suwun. Ya udah, pulang, tutup warung. Saya nunggu, adalah mobil. Bener ada? Ada mobil. Yang saya pikirin, ini jalan setapak. Karena masuk ke situ tuh jalan setapak Bang. Cuman buat motor doang lah. Yang bisanya juga. Mobil gak bakalan bisa karena banyak pohon Bang. Banyak pohon banget di situ. Jadi bener-bener jalan setapak, kok mobil bisa masuk. Dari jarak jauh tuh lampunya udah mulai seret. Ya biasa saya tuh tangan ngelambai lah. Dia tuh sampai lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, kenapa sih? Oh biar kelihatan mungkin. Saya terus kayak gini. Singkat ceritanya si mobil itu udah dekat, masih nyorot pakai lampu. Turunlah si supirnya dulu yang turun. Indonesianya mah gini, Mas, ngapain kamu di sini? Berani kamu ke sini? Saya diem. Kok ngomongnya orang-orang kayak gini gitu? Yang satu teriak-teriak di gapura, yang satu disebut kebakalan balik lagi. Ketemu sama orang digituin lagi Bang. Dari mana kamu? Saya bilang jelasin, Mas, saya dari Bandung, mau acara Anip ke Salatiga. Saya dari bawah sana. Si Mas itu diem. Mas, istighfar. Istighfar. Kok dibilang istighfar? Saya bilang, itu saya di bawah situ ada warung. Baru beres makan sama ini, dikasih tahu saya kesini tuh sama si Mas yang itu yang di bawah. Mas, istighfar, istighfar. Terus bilang kayak gitu. Kok ada yang salah ya? Itu batu yang itu Pak, batu yang gede itu. Allahu Akbar. Allah. Sampai sempet azan. Hah? Azan. Maksudnya masa tiba-tiba azan? Iya. Saya ngalamin juga bingung Bang. Ya udahlah, mungkin tata cara adabnya seperti ini mungkin ya gitu di tempat-tempat yang hutan kayak gini gitu. Udahlah Bang, ceritanya tuh ngobrol situ sama Mas itu. Kamu orang bener? Ya saya orang bener. Emang saya hantu kelihatannya, ini motor saya mati. Aduh, apanya sampai dicek dari atas ke bawah, dari atas ke bawah dicek.
Saya penasaran. Nah, singkat ceritanya saya ngobrol sama si masnya tersebut, terus bilang kayak gini, Bang, Mas kalau motornya nyala, saya di belakang, Mas di depan, saya senterin. Oh, oke. Karena kan pencahayaan motor saya tuh kurang baik lah. Saya tuh ngiyahin, iyalah, nyalain motor. Nyala bang. Ya saya kan, alhamdulillah, ya Allah, bisa nyala. Mas, nyala mas. Ayo langsung. Kayak yang ketakutan bang. Jadi kayak orang yang buru-buru. Cepet. Cepet. Itu posisinya jam berapa? Kayaknya malam, kayaknya sekitaran jam 1 jam 2 lah. Kalau perasaan saya mungkin ya. Karena emang bener-bener gelap banget gitu bang. Dan gak sempet ngeliat jam pada saat itu ya? Gak kepikiran ke situ malahan. Saya tuh dianterin, sama dia disorotin dengan suasana yang sama, hutan yang bener-bener gelap, banyak pohon kayu, pohon-pohon besar. Di situ mulai ada sedikit kekesalan bang. Kenapa? Orang yang niatnya mau ngebantu tapi ngelaksonin terus. Pertamanya saya berpikirnya ya, klaksonan, tit, maju, jangan belok, maju, jangan belok. Kayak gitu bang, maju, jangan belok, maju, jangan belok, klaksonan. Itu dari awal saya dianterin sampai akhir bang. Di situ juga saya ngedengar bang, ngedengar ada yang ketawa. Gimana sih suara kunti kalau ketawa bang? Itu saya dengar. Istighfar terus, kata si keneknya istighfar terus. Nah di situ saya mulai agak sedikit berpikiran, ya Allah, abang tahu di pohon-pohon kayu saya ngelihat yang tinggi besar bang, ini tinggi besar kayak yang mau ngehadang, tak tahu apa gitu. Saya itu istighfar lagi, Allahu Akbar, sampai maju. Saya tuh mau belok, suruh lurus, mau belok suruh lurus, padahal itu jalan belok. Tapi kata si mobil yang di belakang, kata si mas, lurus. Yang tadi saya kira nggak ada jalan, tiba-tiba di depan tuh ada jalan. Oh, paham nggak sih bang? Paham. Jadi penglihatan saya tuh ada cuma belok jalan tuh, bukannya lurus, nggak ada lagi. Tapi saya ngedengerin yang ini, ya, soalnya kenek ini kan, wah terus teriak-teriak sambil nongol kepalanya keluar sedikit. Lurus. Allahu Akbar. Kalau kata Sunda mah, geus nyaho ieu belok. Nyuruh lurus. Ya, menghargai lah. Yang penting saya nyampe lah ke Salatiga gitu. Saya lurus, ada jalan, Bang. Saya kan penglihatan saya pertama itu tanah nih. Tanah merah. Yang di atasnya banyak pohon-pohon. Kan nggak ada mentok, Bang. Iya. Yang saya lihat tuh belok. Makanya mau belok. Disenterin, ada jalan. Iya. Selalu kayak gitu bang. Sampai berapa kali? 4 kali. 4 kalian ya? Oke. 4 kali ngedengar suara-suara yang kayak gitu, dihadang kayak gitu. Terus itu tuh emang bener-bener yang saya rasain tuh bener-bener memikirkan sesuatu hal dengan yang positif. Tiba-tiba ada kejadian kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun saya bertanya-tanya. Ya, bingung. Nah sih, ada apa sih ini? Gitu. Saya nggak paham. Udah beres dari kejadian-kejadian itu nih. Belum nyampe nunggu ketemu bukan gapura, kayak patok gitu lah. Saya nemu kakek-kakek yang sama di Tugu, Jawa Tengah. Dari mulai peci, baju yang dikenakan, tongkat yang dipakai, sama sendal yang saya tahu warna hitam. Berdiri kayak gini, senyum. Situ, oh, si kakek ini orang sini ya. Saya berpikirnya kayak gitu bang. Oh, biasa senyum lagi saya tuh. Singkat ceritanya saya tuh udah nyampe jalan nasional dari Gunung Sindur tuh bang. Jadi yang saya tahu itu pas diceritanya itu tuh jalan pintas ke Salatiga tercepat ke Gunung Sindur bang. Bapak-bapak tersebut atau si mas-mas tersebut yang bantuin saya, mas ini mas, dia tuh buka ini air minum, baca-baca, minum, semburin ke muka. Wow,
Allahu Akbar. Masih muda biasa. Wah, bang aja nih. Nggak ikhlas bantuin saya sampai nyembur-nyembur kayak gini. Bilang kayak gitu. Tercerita. Minum. Positif. Oh, mungkin saya takutnya lelah jadi disembur. Tapi nggak di mulut juga gitu. Bau bang. Iya, dari mulut juga ya. Bau bang. Iya. Atau dia udah makan apa kan bau bang. Ya di situ ada obrolan. Mas tahu nggak? Sepanjang jalan itu, Mas bonceng siapa? Sendiri, Pak. Mas bonceng siapa? Sendiri, Pak. Bonceng cewek, Mas. Ini benar-benar, saya kalau ngomongin cewek itu, kadang-kadang yang pakai motor sama ini, sampai sekarang suka... Keinget ya? Bukan keinget, suka pusing. Oh, oke. Jangankan manusia, yang gitu juga bisa suka, gitu. Iya. Kamu tahu nggak yang belokin motor kamu tuh genderuwo hitam? Di situ saya mulai kaget karena saya ngeliat. Iya. Jadi bukan dibelokin gitu. Jadi kayak gini bang, nutup jalan gini, nutup jalan gitu katanya. Jadi posisi saya lemah, ini kuat yang bawa mobil. Punya ilmu mungkin ya. Yang bawa mobilnya. Kayaknya ya. Kayaknya ya, karena bukannya percaya nggak percaya sih, karena bingung sih mas kalau ngomongin kayak gitu. Dunia saya kan berbeda mungkin. Iya. Pekerjaannya maksudnya tuh, jadi nggak terlalu ke ini gitu. Ditutup, mas udah berapa kali udah mau masuk jurang. Kalau alhamdulillahnya mas ngedengerin saya ngomong, kata si keneknya. Kalau nggak, kamu ke jurang tuh. Udah siang buka searching Gunung Sindoro itu jurang bawahnya, bilang kayak gitu. Saya kan baru pertama, saya juga nggak tahu. Jadi saya nggak pikiran aneh-aneh bang. Tapi yang saya aneh selalu ada yang putih di belakang kamu. Tapi putih itu teh kayak yang apa ya kata si mas itu, kayak yang nuntun. Dibelokin kayak yang bantu buat ngelurusin, kasarnya buat ngelurusin jalan, kayak ngelurusin kayak gitu. Wah yang benar mas, benar. Saya udah mau ke pasar nih. Beli lagi air minum, dikasihin saya minum. Di situ sinyal udah bagus, saya udah mulai kontak. Teman-teman teriak lagi di situ. Allahu Akbar, alhamdulillah. Repan, sampai Bang Lugi nangis. Repan. Wah itu bener-bener rame banget lah. Saya dijemput sama tim dari klub motor Jawa Tengah. Oh karena udah ngasih tahu posisinya di mana? Iya, udah ngasih tahu posisinya di mananya. Ada cerita juga sih, kata teman-teman sana, saya tuh bawa motor kayak yang mau nabrakin diri terus. Tapi perasaan saya tuh saya jalan lurus. Singkat ceritanya itu mah ya kayak yang aneh lah, kayak cerita yang pertama, yang saya pertama berangkat suruh fokus gitu. Karena trouble dan kejadian saya lepas dari rombongan, hilang dari rombongan, ke acara Anip gak jadi. Kita kumpul di rumah Mas Gondrong kalau nggak salah, klub motor di daerah Jawa. Ketum, Bang Bokir dan teman-teman yang lain memutuskan untuk kita tidak jadi untuk berangkat karena ada beberapa kendala dan hal. Biasa kita ngumpul, ngobrol-ngobrol, wah Repan sampai nangis, sampai peluk Bang Lugi yang ngomong, Repan, Allahu Akbar, sampai bener-bener ya biasa ledek-ledekan laki cowok kayak gimana sih? Ini nangis, oh ramai, bener-bener ramai. Pokoknya itu kayak apa ya? Kayak yang bener-bener seneng banget, Bang, bener-bener senang banget itu Bang. Singkat ceritanya, bilang Mas Gondrongnya atau
sesepuh di situ kalau nggak salah. Ini anak bawa. Ditunjuk Kang Revan. Iya. Dibilang anak bawa. Ini anak bawa. Oke. Saya bingung bawa apa? Bawa motor iya. Iya. Iya bener kan? Touring kan ceritanya. Ini anak bawa. Harus dimandiin. Bentar subuh. Itu malamnya ada kejadian, Bang. Ketum kita, Bang Indra, atau bisa dipanggil Bang Bokir, bilang seperti ini ke seksi perbaikan motor. Bro, benerin motor si Revan. Siap, Bang. Kita lagi ngobrol asik-asik. Dia teriak, Bang. Sekencang-kencangnya dia teriak, Bang. Wah! Terus yang nongkrong di luar juga sama teriak, Bang. Wah, sampai lari ke dalam rumah, sampai dempet-dempetan, Bang. Revan, di motor mana yang gak awewe? Si Surian cerik. Bilang kayak gitu, Bang. Revan, di motor kamu ada cewek, di jok motor kamu ada cewek. Ketawa-ketawa sambil nangis. Bukan satu orang yang ngeliat, Bang. 4 orang yang ngeliat. Si motor tiba-tiba nyala sendiri. Kunci di saya, Bang. Karena kan gak dikunci stang. Sampai kita dempet-dempetan, Bang. Urang bung bener ke motor si Revan, bung. Terus sanggup. Gak mau. Saya gak mau benerin motor si Revan, gak sanggup. Takut. Itu kan aneh. Penasaran, Bang. Gue tuh keluar aja. Lihatin ya. Cewek duduk. Mas yang tadi yang bawa mobil bilang cewek, ini cewek. Apakah cewek yang tadi ketemu gitu yang ngasih tahu jalan? Iya. Biasalah cowok ya. Saya berpikir kayak gitu. Apakah cewek yang itu? Wih, kalau itu mau dong, ikut aja. Bawa balik ke rumah. Kasarnya, Bang. Kasarnya seperti itulah, Bang. Karena mungkin udah happy, mungkin jadi nah ini jeleknya saya tuh selalu orang serius ke situ. Terus saya mikirnya kemana gitu. Saya sama sesepuh di situ, sama Mas Gondong, sama teman-teman juga. Saya lupa lagi siapa yang nganterin tuh. Ini buat yang tahu nama daerahnya sama tempatnya, abang juga mungkin baru bakal baru dengar. Saya diajak ke salah satu persawahan gitu, persawahan. Jalannya tuh pertama ya kayak biasa, gimana sih jalan kampung kayak gimana sih, Bang? Yang situ. Yang saya aneh mungkin ya karena di kotanya. Saya ngelihat patung Hanoman gede banget, Bang. Kayak patung-patung di Bali gedenya segimana. Terus sarungnya tuh kotak-kotak. Saya dimandi di situ, Bang. Di sebelah sananya ada musola. Katanya tuh sok cuci muka, sok mandi di situ. Abang tau nggak pertama saya jalan? Saya kayak yang takut, Bang, ke situ, Bang. Pas saya masuk kayak abang tau nggak kayak MCK zaman dulu. Jadi bareng-barengan kayak gitu, Bang. Itu wanginya, Bang. Wangi dupa, wangi ini. Kejadian bener-bener yang aneh banget, Bang. Saya tuh masuk berdua sama siapa? Tiba-tiba ada yang nangis, Bang. Gak mau gitu. Tuh, gak mau. Lari saya di situ sampai jatuh. Maaf ya agak sedikit kasar gitu. Anjing, mau deta. Wah, sampai bener-bener sampai ke atas. Bung, tuan. Sampai lari ke atas. Karena jelas itu, Bang. Jelas. Di belakang sawah. Ininya air. Kanan kiri kosong. Musola sebelah sana. Yang orang anterin nunggu di mana? Di atas. Di atas. Jaraknya juga lumayan, Bang. Lumayan jauh jaraknya. Tiba-tiba ada kayak gitu, Bang. Kaki saya gemeteran, Bang, situ, Bang. Bener-bener gemeteran. Yang bener-bener gak bisa jalan. Aduh, lemes banget gitu, Bang. Lemes banget. Tapi kata yang di situ wajib mandi. Tidak boleh tidak. Terpaksa walaupun takut. Yang penting selamat datang ke rumah. Cuman pakai kolor doang. Mandi di situ, Bang. Tapi pas udah mandi, segernya ya Allah, ya Robi.
kayak orang 5 hari nggak mandi bang, seger banget bang. Wah, wah nih jadi kayak yang tadi suara teriakan itu, jadi kelupa bang, kelupa ngobrol lah, saya tuh bertanya-tanya di situ. Ini apa musola ini? Biasa orang-orang yang ngaji ngewirid di situ, luar biasa ya. Udah, ini bang cerita ini tuh bener-bener serem banget sampai keluarga juga ngalamin, warga-warga sana juga sampai ngalamin juga. Baliklah ke rumah Mas Gondrong lagi. Balik ke rumah Mas Gondrong lagi, siang-siang motor saya itu diperbaiki sama teman-teman. Itu tuh emang bener-bener memutuskan untuk balik lagi ke Bandung, tidak mengikuti acara aneh, Bang. Gara-gara saya, Bang. Oke. Jadi saya tuh perusak suasana lah. Iya, bener. Bener. Sampai nggak jadi kan ke acara. Iya. Singkat ceritanya, dapat wejangan lah. Dek, kalau mau ke tempat atau ke kota orang lain, nggak boleh bawa-bawa. Untung kamu masih hidup. Kalau kamu tahu cerita di situ, banyak yang bis tersesat, banyak orang yang hilang di tempat Ade. Di situ tidak ada rumah, tidak ada warung. Sesepuh di situ bilang kayak gitu. Maaf, saya ngelihat, saya dikasih minum, nggak ada. Di situ agak sedikit debat bang, rame. Nggak percaya, saya punya nomor teleponnya, telepon. Iya tuh. Debat bang itu bang, rame sama anak-anak. Sok telepon, kata ini, sok telepon buktiin. Mana nomornya? Coba telepon. Di telepon, the real nggak aktif. Karena nomor Anda di luar jangkauan, tapi ini benar-benar nggak aktif. Kata anak-anak tuh, gede bohong. Banyak bohong kamu orangnya. Saya bingung di situ sampai ngelamun dulu. Demi Allah, bukannya saya bawa Allah. Saya telepon di warung tersebut nyambung. Kok pas di situ jadi nggak nyambung? Di luar jangkauan pokoknya. Iya. Tidak terdaftar. Bingung tuh bang. Terus ngalamin sesuatu hal yang benar-benar nggak masuk akal. Udahlah. Biarin gue dikata-katain juga. Tapi dalam hati tetap menggerutu. Yang gue alamin itu benar. Ini tuh minta nomornya sampai gue kan ngejanjiin. Iya. Sumpah. Kalau datang ke Bandung saya ajak main ke tempat-tempat yang bagus di Bandung. Sekeluarga semua. Karena udah nolongin ya. Singkat ceritanya, yuk pulang. Evan, mohon maaf, motor kamu harus disimpan di Jawa. Kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa hidup. Nggak bisa hidup. Karena mesin-mesinnya udah rusak. Itu sama teknisi dari MIB-nya udah rusak bang. Bener-bener udah rusak, gak bakalan bisa jalan. Ya udah tuh, gue ngikut sama siapa? Yang namanya motor kesayangan ya, karena itu motor pemberian dari ibu sama bapak gitu, punya rezeki lebih, pengen beliin motor lah buat anaknya gitu. Biasalah sedih gitu, harus tinggalin motor sini. Yang sedihnya apa bang? Bukan nyimpen motornya, biaya dari Jawa ke Bandungnya bang mahal. Iya. Sewa kolbaknya itu bang, harus ngerepotin orang tua lagi bang. Itu sih mahal. Ya udahlah, yuk. Harus gimana lagi? Nggak ada jalan lain. Kata seksi teknisinya emang nggak bisa ini. Penasaran bang. Gua nyalain, hidup motor bang. Sampai, ya Allah itu siapa namanya saya lupa lagi sampai gini. Sampai bener-bener orang aneh boh. Kok bisa? Sampai ngobrol. Revan motor mana mau jalan? Revan motor kamu gak bakalan jalan. Gak bakalan jalan. Saya nyalain, hidup. Saya masukin gigi, jalan bang. Jalan. Kata Bang Bukir teh,
Bener tuh geus dicek. Bener bang. Iya motor mesin geus rusak. Geus moal bisa jalan, Repan. Ah, ente mah heureuy wae ah. Ente mah bercanda mulu ah. Ini motor jalan, Bos. Jalan. Ya udah, jangan banyak debat lagi apa-apa. Kita lanjut. Pulang. Pulang langsung, Bang. Disitulah mulai kejadian-kejadian yang mengakibatkan saya mau celaka. Banyak saya mau celaka tuh kata anak-anak. Tapi perasaan saya normal. Biasa aja. Ya singkat ceritanya udah jalan nih bang. Kamu mau nabrak sesuatu, kamu udah masuk ke lubang itu, pokoknya jalannya udah nggak bener, sampai ganti-gantian bang. Ah nggak bener ini si Revan udah nggak bener orangnya. Bonceng, nggak mau pakai motor si Revan sendiri, harus sama saya bang. Saya aneh, nggak ada yang mau bawa motor saya tuh bang, harus ada sayanya. Sampai kejadian bang, yang seksi lalinnya itu sampai ngejar mobil bang. Katanya saya mau dipepet, mau dilemparin ke jurang sama mobil. Pada ngeliat itu? Pada ngeliat semua, kan dikejar sama motor-motor, sama lalin sama yang lain tuh. Mau ngehajar mobil itu bang. Ditanya, kenapa kamu nggak konsen? Fokus. Mobil jauh bang. Perasaan saya mobil jauh bang. Nggak deket, jauh. Emang saya di pinggir. Ini katanya mobil deket sama saya bang. Mepet udah saya mau ini masuk jurang lah. Ini teman-teman cerita. Tapi perasaan saya yang bawa normal bang. Nggak ada apa-apa gitu. Jadi bener-bener sampai saya dibonceng, ditali bang. Ditali. Jadi meluk teman gitu yang ngebonceng. Nggak bakalan bener ini ngomong kemana aja sana. Siapa yang bawa ini? Teman. Saya lupa lagi namanya siapa. Saya sering muntah. Tiap jalan muntah. Perasaan saya nggak kayak gitu bang. Nggak ngerasain muntah. Tapi kata anak-anak saya muntah terus. Nggak bakalan bener taliin. Singkat ceritanya, itu kejadian saya beberapa kali. Yang pertama di Gunung Sindoro, mau dimasukin ke jurang, terus perjalanan pulang juga sama, terus diganggu-ganggunya teman lagi tidur lemparin pasir itu waktu di rumah Mas Gondrong, Bang Gondrong itu. Banyak kejadian-kejadian lah. Terus ada cerita yang ya sesepuh atau ini bilang harusnya saya mah ya alhamdulillah saya bisa kembali lagi. Singkat ceritanya bang, saya ada obrolan. Pas di mana nih? Di jalan. Warung tuh bener tuh sih. Warung yang tua saya pertama bang. Yang ibu-ibu itu. Bener tuh sih warung teh. Orang cobaan deh berhenti di situ. Kita cobain lagi berhenti di situ semuanya. Ada warung. Cuman yang anehnya bang, rumah gede itu kosong. Di situ saya mulai kaget bang. Banyak rumput-rumput yang tinggi. Kayak rumah zaman dulu, kosong bang. Orang itu nongol lagi bang. Ngapain lagi nih? Tapi santai sekarang. Oh santai, nggak ngajak ribut. Dulu kan ngajak ribut. Mau perang katanya. Aneh kan? Anehnya tuh gini bang, anak-anak juga anehnya. Tiba-tiba ada di pinggir warung, lagi gini. Tapi nggak marah-marah, nggak apa-apa, cuman senyum ke saya tuh. Ngeliatin saya terus. Wah Revan kamu bermasalah. Tuh kan benar. Kejadian kan. Tuh selamat. Ke saya bang. Diem saya tuh. Ini masih lanjut ke perjalanan pulang ke rumah. Saya kan mulai merasa ketakutan bang. Karena saya yang memutuskan, yuk gas lagi yuk. Karena sesuatu hal yang saya lihat 180 derajat beda bang. Rumah gede, kosong. Rumputnya udah rumput-rumput lama bang, yang tinggi-tinggi. Serem bang.
Ditambah orang gila itu ada lagi. Iya. Sambil senyum bener-bener. Ya Allah. Ada apa ini dengan saya? Lari lah saya tuh bang. Ya, gas lagi. Saya memutuskan gas lagi. Gas ceritanya. Alhamdulillah bang, nggak ada kejadian apa-apa. Alhamdulillah nggak kejadian apa-apa tuh. Saya nggak ngerasain apa-apa tuh. Kan motor tuh dibalikin lagi ke saya bang. Saya suruh bawa. Iya. Sendirian. Pas ngelewat Tugu, selamat datang di Jawa Tengah. Di situ saya full kuat bang. Benar-benar full kuat sampai balik ke Bandung. Oh, ngerasain ada energi lebih nih gitu. Oh, jadi lebih ngobrol, Revan, kenapa kamu di perjalanan kamu aneh sekarang? Enggak, biasa aja. Itu saya masih semangat, Bang. Saya udah nyampe ke rumah Bang Bokir di Permata Oren gitu, kalau nggak salah di Cibiru, daerah Cibiru. Anak-anak ada yang pulang separuh, ada yang ngumpul separuh, bukan tim inti ya, yang biasa begadang ya, di rumah Bang Bokir. Singkat ceritanya di situ kita ngumpul, parkir, ngumpul di situ, masukin ke bengkel. Bang Indra Bokir itu montir keren, semua bisa dia. Bro, cek lagi motor si Revan. Ya kan, anggap kita udah nyampe nih ke rumah Bang Bokir, udah lepas di Salatiga lah. Gitu nggak jadi kan ke rumah. Di situ mulai ada kejadian lagi bang. Kenapa ini jadi topik pembicaraan pada zaman saya itu bang, ramai banget sampai orang-orang semua tahu gitu klub motor. Ceritanya udah dicek, cuman nggak dibongkar mesin dulu ya, nggak dibongkar mesin, cek yang lainnya, cuman cek sederhana, aman abang lah, lebih oke huruf, lapar ya, ceritanya lapar ya, beli nasi goreng bang. Saya lupa lagi itu beli nasi gorengnya entah 3 atau 4. Singkat ceritanya udah makan, udah ini mau bayar nih bang. Ini mau bayar 2 sebenarnya. Yeah. Mau bayar 2. Apa 2? Ini mesen 3. Anak-anak semua pada diem. 3. Sama siapa? Bayar masing-masing ah. Nah, bang, tuh abi mah, saya nggak makan. 2, ini piring, keluarnya juga dari bengkel, cewek lagi cantik. Berpikirnya kan, mungkin istrinya Bang Bokir mungkin ya. Ternyata istrinya Bang Bokir lagi ke rumah ibunya. Nggak ada siapa-siapa situ. Terus siapa itu? Karena si tukang nasi gorengnya emang harus bayar 3. Keluarnya di bengkel. Itu bener bang, sampai aneh-aneh banget. Wah ini nggak beres. Itu mencekam di rumahnya Bang Bokir. Sampai udah mencekam. Saya tuh singkat ceritanya masih santai lah ya. Masih santai. Udah kejadian itu tuh biasalah ngobrol-ngobrol lagi dengan posisi pintu sengaja dibuka, bengkel ditutup, ada suara yang nangis bang di bengkel. Anak-anak yang lagi ngobrol otomatis loncat semua. Ada apa? Kirain iseng, biasa kan pakai HP anak itu. Lihat ke bengkel, gak ada. Ngobrol lagi, nangis lagi bang. Nangis lagi kayak gitu. Wah ini udah nggak beres nih, kata si teknisi seksi perekam motor. Bener kan motor si Revan mual bener, nggak bakalan bener ini motornya. Aneh, harus dijual ini. Udah banyak debat, banyak ini, nggak tidur lah kita tuh semua bang. Ada yang satu aneh lagi, kunci ada di meja, posisi bengkel misalnya di ujung sebelah sana. Nyala sendiri bang. Motornya kan berisik. Gimana sih suara motor yang berisik? Nyala sendiri. Di situ kita begadang sampai pagi, nggak tidur. Saya pun yang benar-benar selalu berpikiran positif, jadi naon sih?
yang biasa lihat di TV gitu, yang diganggu sama yang kayak gitu, atau mobil bisa jalan sendiri, ambulan jalan sendiri. Ini saya saksinya bukan 1 2, banyak. Sesuatu hal terjadi seperti itu bang. Bingung saya bang. Kata Bang Bokir sama kata seksi teknisi ini, Revan udah balik bawa motor, nggak bakalan bener. Ceritanya pagi-paginya, siangnya saya balik bang. Siang ya biasalah ke rumah teman dulu, sore jam 6 kalau nggak salah, jam 6 lah. Ngobrol lah di jalan. Hebat, Revan. Dari tadi gua nggak lihat lu ngisi bensin. Oh iya. Iya. Saya kaget bang. Nuhunnya, terima kasih ya. Udah ngasih bensin. Biasa kan kalau anak-anak motor tuh kalau misalnya temennya nggak ada bensin suka nyelang nih di di tangki yang lainnya. Makasih ya. Nggak ada yang ngisiin bang. Nggak ada yang ngisiin motor kamu. Bingung nggak bang? Ngisi cuma 10.000 ceban doang bang di Cibiru. Nyampe mau ke Salatiga lah gitu ya. Ini bolak-balik nyampe Bandung tapi ini sumpah. Melipir lah. Cek tangki motor penuh bang. Udahlah kita tuh berpisah di salah satu stopan di kota Bandung. Stopan terlama lah. Kalau hashtagnya ya. Kalau nemu stopan itu bisa langsung wisuda. Bisa apa? Stopan bikin, itu lampu merah ya? Iya betul. Ya Allah, Bandung gitu. Lama banget emang bang. Lama. 5 menit. Di mana? Itu bisa makan bakso di situ. Benar. Serius? Soekarno-Hatta. Carrefour. Emang lama banget? Tahu. Emang perempatan atau apa itu? Perempatan. Oh, perempatan. Bener-bener itu stopan lama bang. Stopan. Saya udah mau nyampe ke rumah. Anak-anak di situ yang lagi nongkrong. Hei. Gelis ya wewena ya. Kenalkeun atuh. Saya tuh cuman senyum aja. Saya berpikirnya biasalah anak-anak nongkrong kalau ketemu. Saya yang berpikirnya pulang dari Salatiga tuh masa sih nggak bawa cewek gitu. Padahal kan saya cuma touring. Tapi anak-anak yang nongkrong itu bilangnya kayak gitu. Wih, cantik nih yang dibonceng nih. Kenalin dong. Meni bodas, ini putih banget katanya. Ya, manis banget. Saya yang bawa motor. Naon sih? Apa sih? Udah nggak kepikiran aneh-aneh bang. Ketemu sama yang nongkrong lagi bapak-bapak. Astagfirullahaladzim. Beres motor-motoran teh. Bebakalan tuh jadi kayak membawa oleh-oleh. Iya. Oleh-oleh. Nah, cantik lagi. Bebakalan. Oleh. Aneh. Apa sih? Gitu. Singkat cerita. Yang tadinya. Yang pertama anak-anak motor. Yang kedua nasi goreng. Yang ketiga keluarga saya bang. Ceritanya saya udah nyampe ke rumah. Parkir motor, buka pintu. Ini ibu saya yang cerita ya. Ibu saya yang cerita. Saya banyak ngomong. Tapi banyak ngomongnya gak jelas. Duduk depan ibu saya kayak gini. Pingsan saya bang katanya. Tapi yang saya rasain, saya assalamualaikum masuk ke rumah, duduk capek mau tiduran dulu. Oh, iya. Yang saya rasain. Tapi yang ibu saya ceritain sama bapak, sama adik-adik, kayak gitu bang. Banyak ngomong, nggak jelas, pingsan, langsung jatuh, bener-bener jatuh. Udah biarin. Ini cerita mama ya. Karena saya di situ kebanyakan tidur bang. Ini di rumah ceritanya bang. Mama bercerita, tahu nggak? Alhamdulillahnya, selamat, bisa pulang. Ya mah alhamdulillah mah, sama nemuin yang aneh-aneh mah. Tapi
Tapi hebat mah motor ama 10.000 bolak-balik Salatiga. Ngeri 10.000 mah. Alhamdulillah. Mama kan bisa kayak gitu. Alhamdulillah. Terus sana ketemu hantu yang kayak gini gitu. Ceritain semua yang tadi cerita pertama. Tapi selamat ya. Alhamdulillah. Tahu nggak kemarin pas pulang? Kenapa mah? Ada kakek-kakek pakai kaos dalam, bawa tongkat, bawa peci sambil pegang sendal hitam. Itu yang gua lihat kan bang? Iya. Yang di Tugu, Jawa Tengah, sama di Gunung Sindoro, di Tugu yang itu. Itu kalau misalnya gua nyeritain merinding bang, karena gua hafal banget bang mukanya. Sampai sekarang pun kalau misalnya mau digambarin masih inget bang. Dari mulai senyumnya, ramah tamahnya kayak orang kamu gimana sih kalau senyum, ngasih senyum ke ini tuh. Katanya datang gitu, bilang kayak gini ke ibu saya tuh. Iya budak, nggak salamet. Allah anu kekurangan sama sekali. Entosnya abi wihela. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesiain, ini anak udah pulang dengan selamat, utuh semuanya, nggak ada yang kurang. Saya pulang dulu. Aneh banget bang. Keesokan harinya, saya tuh masih kecapean gini ya, belum kerja juga. Warga yang ngelewat sama warga yang ngeronda, nemu cewek cantik banget di jok motor saya sambil nangis. Jadi sama warga tersebut teteh lagi apa? Nangis. Mukanya serem banget. Cerita ke ibu saya bang. Terus yang ngeronda juga sama yang ngeronda. Yang ngeronda lebih ekstrim katanya. Sampai ngadu siang-siang datang ke rumah. Motor tiba-tiba hidup. Pas motornya tiba-tiba zeng. Motor mati, ada yang nangis. Ngeri nggak tuh bang motornya? Aneh kan bang kalau misalnya dipakai akal sehat. Kok ada gitu? Bisa kejadian seperti itu bang. Yang lebih parahnya adik-adik saya lagi nongkrong bang. Motor di samping. Kalau ke logikanya gini bang. Biasanya kan kalau di TV, di film-film tuh, kalau ngeliat tuh kan satu orang. Ini yang ngerasain semua yang nongkrong. Motor tiba-tiba nyala. Ini motor, adik-adik saya lagi pada ngumpul. Tiba-tiba nyala. Cerita saya tuh saksinya banyak bang. Saksinya banyak banget gitu. Kok kayak gini? Telepon lah saya tuh ke ketum tuh. Bang, mau benerin motor Gus jual. Udah jual gak bakalan bener. Besok atuh ntar saya ke rumah abang ya. Ke rumah abang. Disimpan lah bang motor saya tuh bang. Datang ke rumah bang Bokir biasa ngobrol-ngobrol simpen. Sok bang benerin lah. Rencana mau dijual. Saya ngelihat sendiri bang. Ini ngelihat sendiri. Mesin diturunin, gear hancur. Gear udah hancur. Dibuka, itu kan gear itu bener-bener buat jalannya motor. Iya. Kalau nggak ada gear nggak bisa jalan. Diturunin, dibuka, saya sampai kayak gini. Kok bisa? Bener-bener kebayang nggak bang? Motor nggak ada gear, majunya kayak gimana? Hancur bang. Di situ mulai sedikit agak bensin isi 10.000. Terus yang bener-bener di rumah Mas Gondrong, motor tuh emang bener-bener gak bakalan bisa hidup, gak bakalan bisa jalan. Kebukti saya ngelihat sekarang. Terus yang nangis, yang saya diganggu, jadi bener-bener kayak apa ya bang? Kayak bertolak belakang dengan kehidupan saya gitu bang. Kerjaan gue tuh malam nih. Malam ketemu pagi, malam ketemu pagi. Kerja saya ngeband bang. Ngeband. Tempatnya kan gelap bang. Tiap hari ke tempat yang gelap. Kata orang lain horor, ya kita sama anak-anak band ditongkrongin bang. Iya. Karena capek atau gimana gitu.
nggak ada apa-apa bang. Maksudnya, tapi sekarang ngalamin yang kayak gini, kok bisa ya? Seberani itu hantu gitu, nunjukin ke tukang nasi goreng, ke orang-orang, ke warga-warga. Saksinya banyak bang, saksinya banyak banget itu bang. Nah terus motor itu akhirnya gimana tuh? Dibenerin dengan Bang Bokir marah. Udah Repan, motor jual aja, nggak bakalan bener. Selama saya tinggal di sini nggak pernah diganggu sama yang kayak gini. Motor nyala sendiri, padahal mesin di bawah. Mesin di bawah, motor nyala sendiri. Ada yang nangis, nggak bakalan bener. Jadi motor saya tuh dikerjainnya setiap siang bang. Iya. Nggak berani malam. Menjelang sore dipisahin keluar. Disimpan di luar. Nggak dimasukin ke dalam garasi. Iya. Di luar. Nggak bakal ada yang maling motor kamu mah. Bilangnya kayak gitu. Ya sambil bercanda lah. Yang namanya ini biasa kan. Pemukir tuh orangnya periang. Dia tuh. Penting mau motor kamu kejual aja. Sayang dong motor dijual. Tapi banyak keanehan bang motor itu. Singkat ceritanya ya itu bang. Kepepet lah. Jadi motor itu dijual bang. Saya minta sama wakil ketum. Yang belinya diteror. Oh, malah ini kena teror gitu. Kena teror. Tapi mungkin dia orang pintar nggak tahu apa. Saya sampai sekarang belum pernah ngedengar lagi motor saya kayak gimana. Sekarang kayak gitu. Nah terus saya tuh mau ini bang. Ini mau menanyakan nggak apa-apa ya bang ya? Kenapa? Buat para penonton setia dari Lentera Malam. Barangkali gitu ya. Ada yang mempunyai indera keenam atau punya kelebihan lebih. Saya tuh bingung dengan keadaan saya gitu. Maksudnya bingung dengan keadaan saya tuh apakah ada apa gitu. Tapi yang saya rasain memang kayak gini gitu. Oke. Maksudnya gimana tuh bang? Ya takut ada yang ketempelan atau yang tadi saya ceritain kan. Iya. Saya bawa-bawa ngajak perang. Saya bingung. Nggak paham gitu. Dengan yang kayak gitu saya nggak paham. Paham. Mungkin kata-kata yang keluar dari beberapa orang yang bilang Kang Revan ini bawa sesuatu itu bawanya bawa apa ya maksudnya gitu ya? Iya itu. Sampai sekarang belum tahu itu bawa apa yang dimaksud. Enggak, sampai sekarang nggak tahu. Sebenarnya banyak sih bang cerita-cerita, bukannya banyak tapi buat yang kenal sama saya pasti bakal ada yang komen, pasti bakal ada yang cerita juga. Pasti bakal ada yang cerita, tolong ceritain ini pasti banyak sih. Nah itu yang sampai sekarang ini kenapa saya bawainnya yang touring itu karena saya pribadi saya bingung. Nah Revan bawa jimat kali? Ada? Nggak sih alhamdulillah saya nggak pernah kayak gitu, nggak pernah apa-apa. Cuman satu saya mau kekuatan saya lagi pusing sepusing apapun lari ke air, ambil air wudhu, udah. Tadi kan enggak, tadi menangis malah tadi. Karena nggak ada air ya. Hutan bu. Jadi hutan itu. Oh ya karena di hutan ya. Saya harus turun dulu ke bawah. Iya. Ngambil air itu apa di sawah. Enggak juga kan. Tapi Kang kan sempat foto-foto tuh. Iya. Kang Revan tadi sempat foto warungnya nggak? Warungnya sempat dipoto, cuman jadi gini bang, dokumentasi itu kan itu di zaman, jadi HP BB saya itu HP BB. Iya, oke. Itulah Cinema. Jadi hilang semua bang. Nggak, maksudnya ketika teman-teman itu nerima hasil fotonya, mereka ngeliat gak ada warung di situ gitu, ada foto warungnya. Ya itu yang teriak-teriak bang. Oke. Ini udah hilang. Gak bakalan bisa balik lagi. Ini udah hilang. Yang saya ceritain juga kan ada bis tiba-tiba masuk ke hutan, tapi tidak ada jejak ban, tidak merusak pepohonan di situ, tapi si bis itu ada di situ. Ada ceritanya bang itu bang. Malahan mah kalau nggak salah saya pernah buka. Yang bis itu ya tahu. Ada bang itu. Ada berita bis. Tapi gua nggak tahu itu di Gunung Sindoro apa bukan tuh. Saya dengar kata teman-teman di Gunung Sindoro. Terus pernah dengar juga emang kalau ke Gunung Sindoro tuh katanya baik-baik. Jadi kalau niatnya benar, apa-apanya benar,
pasti bakal selamat katanya. Ya. Nah itu yang dimaksud gak bener itu apa menurut Kang Revan? Mungkin kalau yang dimaksud gak bener tuh jadi kayak niatnya datang ke situ mau ngerusak pohon atau melakukan hal. Maksudnya Kang Revan pada saat itu ada niat gak baik ya menurut Kang Revan sendiri? Niatnya pengen cepet-cepet datang ke Salatiga. Sama perut lapar sih. Itu aja, udah gak ada yang lain lagi. Tapi emang realnya seperti itu. Okay. Perut lapar, pengen nemu ke kampung atau warung, minta tolong minum lah gitu, minum. Sama pengen bener-bener ke Salatiga karena bang menyiksa bang itu bang, jalan nanjak, motor berat, saya harus mendorong, tidak ada pencahayaan. Seperti itu bang. Oke. Tapi Kang Revan untuk sosok ceweknya nih, ini kan kemungkinan sosok cewek yang ditemuin Kang Revan waktu nyasar itu ya. Iya. Itu terakhir kalinya Kang Revan lihat sosok cewek itu? Iya sih. Terakhir kali ya waktu ngikutin dia masuk ke Gunung Sindoro sih. Sama yang bener-bener berarti pas ngelihat mukanya itu yang bener-bener nanya itu ya? Iya. Yang bertanya, ini mau ke Salatiga kemana? Iya itu sih. Cuman kan banyak yang ngomong juga gitu. Kamu cewek tapi yang ngomongin ceweknya tuh apa yang saya lihat sama gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang berapa kali, saya ketemu cuma sekali. Tapi kalau misalnya banyak yang ngomong kayak gitu, sampai menit detik sekarang pun saya masih ingat. Perawakannya, dari cara dia bawa motornya seperti apa gitu, mukanya. Kalau suruh ngebayangin masih ingat gitu. Cewek bodas pakai helm nomor 8 ya. Iya betul. Harus dipasang tuh. Bodas ya. Apa bahasa Bandungnya bodas? Bodas. Putih. Woi. Bodas lah. Hade lah. Bukan cewek cantik, wih bodas nih. Gitu ya Kang ya? Bisa ya. Bahasa Bandung tuh ya. Mantap. Nah ini sekali lagi mungkin teman-temannya Kang Revan yang dulu sempat satu komunitas, bolehlah tulis di kolom komentar, terutama untuk Kang Bokir ya. Iya, Bang Indra. Bang Indra atau ya Bang Bokir ya. Nah itu tolong tulis di kolom komentar ya Kang. Ini terakhir Kang Revan boleh kasih pesan-pesan lah mungkin ke teman-teman mengenai cerita yang tadi Kang Revan alamin. Oke. Jadi buat teman-teman semua, terutama pecinta dari Lentera Malam, jadi kalau misalnya mau meniatkan sesuatu itu harus benar-benar niatnya harus kukuh, teguh, jangan berubah-ubah. Karena kalau misalnya berubah-ubah akan terjadi sesuatu gitu. Jadi harus benar-benar kukuh dengan keyakinan lah. Karena cerita yang saya sampaikan tadi, niatnya apa, yakinnya apa, insya Allah selamat. Itu. Oke, itu aja ya Kang ya. Penambahan dari gue mungkin buat teman-teman kalau mau kemana-mana ya tolong buang niat buruk kalian dan tetap berniat baiklah dimanapun kalian berada. Udah itu aja. Kang Revan sekali lagi terima kasih udah jauh-jauh dari Bandung. Video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kang Revan izin pamit. Bye.